Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan. Hari ini kita akan kembali mendengarkan perenungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Engkau bawa kami hari demi hari, bulan demi bulan, waktu demi waktu. Kami bersyukur setiap musim hidup kami, Tuhan Engkau hadir dalam hidup kami, dan bagian kami mau tetap menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kalau kami mau masuk merenungkan firman Tuhan, biar kiranya Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan mengajar kami ketetapan-ketetapan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan di antara kami berdoa setiap kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, dan kami sungguh-sungguh berbuah lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom saudara yang kekasih, hari ini kita akan belajar tentang Nuh. Belajar taat seperti Nuh, belajar kehidupan seperti Nuh. Jadi temanya adalah belajar kehidupan seperti Nuh. Terambil dari Kejadian pasal yang ke-6. Kita mulai dari ayat yang ke-9, bunyinya seperti ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Seperti yang kita tahu bahwa ketika hari-hari Nuh itu ada di bumi, itu dikatakan di Kejadian 6, hari-hari itu bumi itu, orang di dunia saat itu sangat jahat, dan Tuhan itu kalau dibilang, kalau bahasa Sundanya itu kesel, aduh sudah dibikin bagus-bagus, tapi mereka hidup di dalam dosa, mereka hidup seenak-enaknya. Jadi pada zaman Nuh itu bukan zaman yang baik-baik aja, zaman yang sangat-sangat jahat, sehingga bayangkan saudara, Tuhan sendiri tuh menyesal, dan Tuhan ingin menghancurkan bumi. Lalu apa yang kita mau belajar tentang Nuh? Di sini di ayat dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Saudara, poin yang pertama, bisakah kita jadi orang benar sekalipun orang-orang di sekeliling kita tidak benar? Itu sulit. Kebanyakan kita begini, kalau orang nggak benar, hayu kita jadi ikut juga nggak benar. Hayu kita juga jadi hidup nggak sungguh-sungguh. Tapi Nuh itu hanya satu orang. Itu yang saya bilang. Jadi sebenarnya Tuhan itu hanya cari, kalau dalam satu keluarga, Tuhan hanya cari satu orang saja yang benar. Maka Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Nuh dibilang Nuh itu orang benar. Sekalipun orang-orang di zamannya itu tidak benar dan sangat jahat. Saudara, namanya orang benar itu tentunya tiap hari kita akan berhubungan dengan orang lain. Bukan kita di gunung atau kita diam di rumah, kunci pintu, lalu kita bilang kita hidup benar. Enggak. Tapi orang benar itu orang yang hidup seperti biasa, melakukan pekerjaannya, tetapi dia benar. Itu yang harus kita bangun. Nuh punya kehidupan yang benar. Dan Alkitab menulis dia orang benar, berbeda dengan orang-orang sezamannya. Saudara, itu Nuh itu benar-benar menjaga hidupnya kepada Tuhan. Dan dikatakan Nuh itu yang kedua, yang pertama Nuh itu menjadi orang yang benar. Yang kedua di ayat yang ke-6 ayat 9 ini berkata, Nuh itu hidupnya bergaul dengan Allah. Saudara, banyak orang, kita punya pergaulan luas, bagus. Kita punya teman yang banyak, luar biasa. Kita punya teman sedunia, oh my God, betul nggak? Semua bagus. Tapi apa yang lebih penting? Pergaulan kita kepada Allah. Itu yang menentukan hidup kita berbeda dengan yang lain. Berapa banyak dari kita hanya mengejar, wah kalau nggak masuk grup itu kayaknya gue nggak tenar deh, kalau nggak masuk grup ini gue kayaknya nggak beken deh, kalau gue nggak masuk di
di sosialita yang situ kayaknya gue nggak happy. Enggak. Ada lagu yang mengatakan seperti ini, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Saudara, berapa banyak dari kita cuma pengen kenal orang lain, bukan kenal Tuhan? Masihkah kita punya kerinduan seperti Nuh, punya kerinduan untuk mengenal Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan? Ini yang Tuhan mau. Jadi waktu kita belajar tentang Nuh, yang pertama kita belajar untuk jadi orang benar, sekalipun orang di sekeliling kita tidak benar. Kisah Rasul berkata, satu orang selamat maka seisi rumah tangga akan selamat. Betul? Itu firman Tuhan mengatakan. Jadi saya mau bilang, biarlah kebenaran yang kita hidupi itu mempengaruhi, berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Itu yang akan buat kita berbeda. Itu Nuh. Yang kedua, Nuh itu dia mengejar hidup bergaul dengan Tuhan, bukan mengenal orang. Saya bilang koneksi orang-orang besar, bangsawan. Mazmur 118 bilang kalau jangan percaya sama orang, hanya kepada orang kaya. Kenapa? Karena suatu hari orang kaya itu akan mengecewakan kita. Dan hari ini mari kita kejar pergaulan kita, hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang harus kita bangun. Gimana caranya, Ci? Caranya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan main-main. Saya tanya, apakah Anda mengenal siapakah Allah Anda? Apakah Anda mengenal siapakah Bapak Anda? Bagaimana sifatnya? Bagaimana Bapak kita mengajar kita, menuntun kita? Apakah kita mengenal hal-hal seperti itu? Memang setiap orang akan berbeda. Saya mungkin berbeda, kepada Anda juga mungkin berbeda, tapi saya bilang, masing-masing kita mengenal Allah yang luar biasa baik. Dia Bapa kita, Bapa yang kekal. Dan yang ketiga, firman Tuhan berkata, Nuh itu adalah Nuh yang taat, percaya kepada perintah Tuhan. Ayat yang ke-22 berkata demikian, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saudara, tahukah Anda, itu kan ada ayat yang saya lompat ya, ayat 10 itu sampai ayat ke 21 saya lompat, tapi saya bilang di ayat 10 sampai ayat 21 itu Tuhan dengan jelas menulis, itu bangunan, itu bahtera itu dipotongnya segini, tingginya segini. Saudara, ini zaman baheula, zaman dulu, tidak seperti zaman sekarang. Ya, kurang lebih saya ambil ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya, dan buatlah itu bertingkat tengah dan atas. Saudara, itu Nuh bilang waktu Tuhan bilang di ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Itu yang dilakukan. Saya bilang, orang-orang yang percaya dan melakukan perintah Tuhan dengan tepat seperti apa yang Tuhan suruh. Jadi Tuhan itu nggak langsung suruh kita jubret semuanya, enggak. Jubret semuanya kita langsung kerjakan, enggak. Tuhan cara kerjanya nggak seperti itu. Tuhan akan kasih tuntunan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, lakukan ini, lakukan itu. Kalau baru perintah pertama, kedua kita sudah nggak taat, perintah ketiga kita sudah nggak taat, saya mau bilang selanjutnya itu kacau. Saya belajar dari Nuh. Jadi waktu saya renungkan ini, saya diajarkan lakukan seperti step-step yang Tuhan mau. Jadi saya jujur bilang, hari ini saya pun melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang, hari ini kerjakan ini, lakukan ini. Saya lakukan seperti itu. Sepertinya kita orang bodoh, tapi saya bilang, biasanya yang aku nurut sama Tuhan, itu benar-benar ada berkatnya. Ini yang penting yang kita bangun. Jadi lakukan perintah Tuhan itu step by step. Tuhan itu nggak kasih, Tuhan itu kalau ikut Tuhan itu seperti puzzle. Tuhan akan suruh kita ini. Pada akhirnya gambaran besar itu kita jelas lihat. Jadi saya mau bilang hari ini, percaya dan lakukan perintah Tuhan tepat seperti yang Tuhan mau.
Anda sendiri akan mengalami yang namanya berkat dari Tuhan. Hari ini 3 hal kita belajar dari Nuh. Yang pertama, hidup sebagai orang benar. Sekalipun di sekeliling kita, sekalipun keluarga kita tuh bukan orang benar, hiduplah sebagai orang benar yang hidupnya tidak bercelah. Yang kedua, hiduplah bergaul dengan orang, dengan Tuhan. Kalau kita hanya boleh mencari pergaulan dengan orang, tetapi paling utama bergaulah dengan Tuhan, kamu akan memiliki hidup yang berbeda. Yang ketiga, firman Tuhan berkata, Nuh itu melakukan dengan tepat seperti apa yang Tuhan suruh. Kenapa dia tepat melakukannya? Karena dia percaya kalau Tuhan suruh itu pasti tidak salah. Nah, hari ini mari kalau kita sudah dengarkan firman Tuhan, mari bangun hidup yang benar, bangun hidup bergaul dengan Tuhan, dan yang ketiga, hidup percaya dan taat melakukan perintah Tuhan. Seperti Nuh dikatakan, Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan suruh. Tuhan Yesus memberkati Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, kebenaran-Mu sudah kami dengar. Sekalipun Tuhan, ada banyak orang di luar sana hidupnya gak benar, kami mau hidup benar. Kami mau Tuhan mencari di zaman ini, kami kedapatan menjadi orang-orang yang benar. Mari Tuhan, Kau berkati semua orang yang mendengar, semua orang yang mempelajari firman, merenungkan firman-Mu lewat Jujur Misteri. Engkau berkati Tuhan, supaya mereka jadi orang benar, yang mencari persekutuan, bergaul hidup dengan Engkau, bahkan hidup percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Kami rindu setiap kami yang melakukan firman Tuhan. Firman berkata, kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Bahkan kalau kami merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Engkau berkata, perjalanan kami akan berhasil dan beruntung. Diberkatilah semua orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya setiap kami boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.